Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Saya berharap pada sore hari ini kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan selalu ceria, tetap sehat, serta tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang materi dasar pelajaran bahasa Inggris. Apa materinya? Baik, teman-teman, kita tulis saja judul materi pada video kali ini. Materi kita berjudul bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan kata what, kemudian kata which, dan kata whose. Ini dia materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Mungkin ketika kita membuat kalimat menggunakan kalimat seperti ini misalnya, ada kalimat yang berbunyi begini. Apa hobi kamu? Atau mungkin contoh yang lain adalah milik siapakah buku ini? Mungkin kedua contoh ini tidak sulit bagi teman-teman karena kedua contoh ini berbentuk sederhana. Nah, akan tetapi bagaimana jika kalimatnya tidak seperti ini? Misalnya ada contoh lain yang berbunyi begini. Olahraga apa? Misalnya, hobimu. Nah, kalau di atas apa hobi kamu? Kalau di sini olahraga apa hobimu? Atau mungkin kalau di sini milik siapakah buku ini? Nah, kalau kalimatnya berbunyi begini mungkin buku milik siapakah ini? Nah, di sini milik siapakah menempati posisi awal atau posisi pertama, atau juga kata apa menempati posisi pertama. Sehingga karena contohnya sederhana seperti ini, kata tanya menempati posisi pertama, teman-teman tidak kesulitan membahasa Inggriskan kalimat ini. Nah, akan tetapi bagaimana jika di dalam sebuah kalimat tanya, kata apa didahului oleh benda yang ditanyakan? Olahraga apa hobi kamu? Atau di sini benda lebih dulu dari kata tanya milik siapakah? Nah, bagaimana cara kita membahasa Inggriskan kalimat seperti ini? Nah, teman-teman tidak perlu kebingungan, jangan pusing, karena kita sudah memiliki pola-pola yang bisa kita pedomani untuk membuat kalimat ini. Baik, sekarang kita akan coba membuat kalimat dalam bentuk simple present tense saja dulu. Ya, ingat, kata kerja bantu untuk simple present tense yang berkata kerja menggunakan do atau does. Nah, jika kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, maka kita menggunakan to be satu. Nah, kita pakai am, are, dan is. Nah, baik, sekali lagi. Sekarang kita akan membuat kalimat tanya dalam bentuk simple present tense. Nah, simple present. Nah, untuk membuat kalimat tanya menggunakan simple present, kita akan menggunakan KKB do does untuk kalimat yang berkata kerja dan to be satu untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Baik, sekarang kita coba bahasa Inggriskan kalimat yang pertama ini saja dulu. Apa hobi kamu? Nah, sekarang kalimat ini semuanya arah jawabannya berupa benda, berupa tempat, berupa waktu, dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, jika kalimat tanya arah jawabannya berupa benda, berupa tempat, berupa waktu, atau kalimat tanya tersebut arah jawabannya bukan ya atau tidak, tapi berupa benda, berupa tempat, berupa waktu, dan seterusnya, maka rumus umumnya seperti ini. Titik. Ini rumus umumnya.
Nah, nanti kata kerja bantunya tergantung. Jika menggunakan kata kerja pakai do does, jika tidak menggunakan kata kerja pakai to be 1. Nah, di sini kita lihat. Apa hobi kamu? Apa bahasa Inggrisnya what? Di sini tidak menggunakan kata kerja. Tidak ada kata kerja pada kalimat ini. Sehingga kita harus menggunakan to be 1 sebagai kata kerja bantunya. Apa hobi kamu? Yang ditanyakan hobi maka KKB-nya adalah is. Hobi kamu, what is your hobby? Nah, sekarang bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Di sini ada kata olahraga apa hobi kamu? Kata apa tidak lagi menempati posisi pertama, tapi didahului oleh sebuah kata benda. Bagaimana cara kita membahas Inggriskannya? Cara membahas Inggriskannya tetap sama menggunakan pola ini. Teman-teman tidak usah kebingungan jika menemukan pola penulisan seperti ini. Tidak usah kebingungan. Langsung saja. Tetap WH menempati posisi pertama. WH, what, apakah menempati posisi pertama? Kita balik saja. Sehingga menjadi olahraga apa? Bahasa Inggrisnya what sport. Nah, olahraga apa? Hobi kamu? Langsung kata kerja bantunya. Begitu. Jadi ingat, di sini kata apa? Kita garis saja kalimatnya begini. Nah, ini nanti termasuk ke dalam golongan WH-nya. Nah, kita garis saja dulu. Olahraga apa? Kita garis saja. Nah, nanti olahraga apa ini masuk ke dalam golongan WH-nya. Sehingga bahasa Inggrisnya what sport. Nah, setelah golongan WH-nya selesai, olahraga apa, baru KKB-nya di sini lagi. Nah, sekarang KKB-nya ini. KKB-nya is. Nah, subjeknya your hobby. Nah, demikian teman-teman cara membahasa Inggriskan kalimat yang menggunakan apa hobi kamu dengan olahraga apa hobi kamu. Baik, sekarang kita beralih ke kalimat contoh kalimat yang kedua. Akan tetapi kita terlebih dahulu akan hapus dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beralih ke contoh yang kedua. Kata tanya yang digunakan di sini adalah milik siapakah? Nah, milik siapakah masuk ke dalam WH. Milik siapakah bahasa Inggrisnya adalah whose. Milik siapakah setelah WH harus ada KKB. Karena subjeknya adalah buku, maka kita menggunakan KKB is. Is untuk benda. Is untuk benda. Sehingga menjadi whose is. Buku ini, this book. Nah, demikian teman-teman. Lalu, bagaimana jika contohnya seperti yang kedua ini? Buku milik siapakah ini? Kata tanya yang digunakan didahului oleh benda. Bendanya adalah buku. Nah, sekarang kita garis dulu seperti ini. Buku milik siapakah masuk ke dalam golongan kata tanya WH-nya. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah buku milik siapakah, tetap dalam penulisan bahasa Inggris, kata tanya yang berawalan WH berada pada posisi pertama. Ya, sekali lagi, dalam pola penulisan bahasa Inggris, kata tanya WH selalu menempati posisi pertama. Jadi meskipun di sini buku milik siapakah, buku mendahului kata tanya, akan tetapi dalam penulisannya tetap kata tanya WH menempati posisi pertama. Sehingga milik siapakah bahasa Inggrisnya whose, lalu kita letakkan bukunya, whose book. Nah, jadi buku milik siapakah masuk ke dalam golongan kata tanya. Lalu setelahnya harus ada KKB, maka KKB-nya adalah is. Whose book is ini, bahasa Inggrisnya this. Nah, demikian teman-teman cara untuk membuat kalimat tanya yang menggunakan kata tanya WH. What, which, dan whose. Baik yang menggunakan contoh di mana kata tanya menempati posisi pertama atau kata tanyanya didahului oleh sebuah benda. Nah, semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan tidak mengalami kesulitan apapun. Terima kasih atas segala atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.